Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Amma ba'du, jamaah pengajian, Bapak Ibu yang berbahagia. Alhamdulillah di malam hari ini Allah mudahkan kita hadir di majelis ilmu. Semoga menjadi ilmu yang barokah, bisa diamalkan, istiqomah dan mendapatkan pahala terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, memanfaatkan waktu yang terbatas ini, langsung kita melanjutkan tema tadabbur surat Al-Fajr. Kemarin sudah dapat ayat ke-14 ya, mulai wal fajr, demi fajar ya, ini sudah dibahas kemarin sampai ayat inna rabbaka labil mirsad. Ada 3 tema besar surat Al-Fajr ini. Yang pertama, tema utamanya yang sudah kita bahas adalah tentang kehancuran umat-umat yang membangkang. Jadi Al-Quran ini mengabadikan kisah, dan kisah ini tentu berhikmah. Makanya ada surat Al-Qasas. Al-Qasas itu dari kisah. Kisah itu satu, kalau qasas itu banyak kisah, untuk diambil pelajarannya. Nah, kemarin sudah dibahas, dulu ada umat yang kuat, kaum Ad, kaum Samud, bahkan ada yang sombong, kekuasaannya absolut ya, seakan-akan tidak bisa dikalahkan, yaitu Fir'aun. Semuanya dibinasakan oleh Allah ya, dan itu mudah bagi Allah. Apalagi orang kafir Mekah sebagai ini objek dakwahnya Nabi, tentu lebih gampang lagi begitu. Ini yang diinginkan oleh ayat, menjelaskan kalau umat yang kuat saja bisa binasa, apalagi yang seperti kalian orang-orang kafir Quraisy, lebih gampang bagi Allah tentunya ya. Baik, itu kemarin ya sudah dibahas. Kemudian ayat berikutnya, ayat ke-15 sampai 20, ini tentang karakter atau tabiat manusia, umumnya manusia ya. Kita simak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Fa'ammal insanu, adapun manusia, idza, jika mabtalahu rabbuhu, Rabbnya atau Tuhannya mengujinya. Ibtala itu menguji. Ujiannya fa'akramahu, diberi kemuliaan, wa na'amahu, dianugerahi berbagai kenikmatan. Fayaqul, orang itu akan mengatakan Rabbi akraman, Allah mencintaiku, Allah memuliakanku. Itu kebanyakan manusia, Pak ya. Wa amma idza mabtalahu ya, dan apabila Allah mengujinya ya, ujiannya ini tidak enak. Yang kedua, faqadara alaihi rizqahu, dibatasi rezekinya, susah ya, miskin, serba kekurangan ya. Fayaqul, kebanyakan manusia akan mengatakan Rabbi ahanan, Allah menghinakanku.
Jadi ayat ini menunjukkan bahwa tabiat manusia itu mengukur kemuliaan dengan harta, kehinaan dengan tidak punya harta. Memang lumrah ya Pak. Kalau orang di komunitas manapun itu yang sering didengar usulnya yang mana? Yang banyak ide nggak punya duit, atau yang jarang usul tapi duitnya banyak? Ya kalau logikanya yang didengar siapa? Yang banyak udu ya Pak ini ya. Malah di itu Pak, orang duit usal-usul ya Pak. Usal-usul tok orang mikul itu kan itu. Kalau lumrahnya kan begitu manusia itu. Ya. Itu tabiat Pak. Tabiat itu artinya apa? Sifat manusia itu kebanyakan begitu. Makanya kalau Al-Quran bicara al-insan, kebanyakan negatif. Ya, kebanyakan. Misalnya yang paling terkenal, wal asri innal insana lafi khusrin. Sungguh manusia itu dalam kerugian. Nah, itu manusia, kebanyakan rugi manusia itu. Ya. Illa kecuali ayat berikutnya itu contoh aja. Ya. Ada lagi innal insana, sesungguhnya manusia itu khuliqa halu'a, diciptakan dengan karakter apa? Suka berkeluh kesah Pak. Jadi nek ngangkeluan itu berarti memang menungso Pak. Emang menungso karakternya gitu, ngangkeluh ya, ketemu nek badri meneng ae, nek rugi ya, keluh kesah itu berarti memang manusia itu ya. Memang manusia gitu, khuliqa halu'a. Ya, idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manua. Ya, kalau ditimpa kesulitan, keburukan ya nggak ada habisnya cerita gitu ya. Tapi kalau ditimpa kebaikan dia lupa ya. Makanya kebaikan itu, nikmat itu kadang perlu diceritakan Pak. Allah perintahkan fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun terhadap nikmat Rabbmu ceritakan. Ya boleh Pak, alhamdulillah. Ya, kan syukur itu level paling rendah apa? Alhamdulillah. Level berikutnya apa? Ya dia syukurnya itu tasrifun ni'mah ala muradi mu'tiha. Dapat nikmat itu diceritakan, kemudian apa? Level berikutnya ya aplikasikan. Apa ini? Alhamdulillah dapat rezeki, saya titipkan sebagian ke masjid, panti asuhan, lembaga pendidikan. Itu yang dipuji oleh Allah gitu ya. Ini manusia tapi kebanyakan suka berkeluh kesah. Ya. Ada ayat lain pokoknya nek jenengan mendengar al-insan itu kebanyakan negatif karakternya itu tabiatnya ya. Makanya ada ayat misalnya wa kana lil insanu dzuluman jahula. Adalah manusia dzuluman itu sangat zalim, jahulan sangat bodoh. Ini manusia. Makanya ini juga begitu. Allah bicara kebanyakan manusia itu disifati begitu ya. Maka standar yang dibuat manusia itu standar sendiri ini ya. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengingkari ya. Alal insan i'tiqaduhu idza wasa'allahu ta'ala alaihi fi rizqi ya. Allah mengingkari orang yang punya pikiran bahwa kalau rizkinya lancar itu Allah tanda mencintainya ya. Demikian pula Allah mengingkari orang kalau diberi kesulitan hidup tanda Allah tidak mencintainya. Makanya nanti dibantahkan lah, tidak demikian ya. Maka kaya dan miskin itu disebutkan oleh para ulama kadzalika bal huwa ibtila'un wa imtihanun. Itu semua adalah ujian, Pak. Ya, cuma yang satu ujiannya enak, yang satu rekoso ya. Tapi ini sama-sama ujian, harus dipahami ya. Dan Allah Maha tahu ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin membebani kita di luar batas kemampuan kita. Pasti kuat Pak insya Allah. Kalau diuji itu berarti harus yakin bahwa ini bagian dari kehendak
Allah. Bahkan Nabi sampaikan tanda cinta itu apa? Diuji, Pak. Innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau mencintai hambanya akan diuji, Pak. Nah, ujiannya tadi dalam ayat ini kita fokus satu, diberi kekayaan, itu ujian. Ya. Dua, diberi kemiskinan, itu juga ujian. Ya, kalau boleh milih ujian yang mana, Pak? Kalau boleh milih. Ya. Sahabat ini tak ceritakan di sini nih. Sahabat Nabi itu juga wajar kayak kita ini ya. Hadis ini diceritakan oleh dari jalur Imam Ali bin Abi Thalib. Satu hari Nabi ketemu Ahlus Sufah. Ahlus Sufah ini dulu rata-rata Pak tinggalnya di masjid. Ya. Diceritakan awal hijrah Nabi itu ada kurang lebih 83 sahabat ya, tinggal di masjid. Ya, ini yang kadang datang ke Nabi, curhat sama Nabi. Dhahaba ahlu dusur bil ujur. Enak sekali ya Rasulullah jadi orang kaya itu. Ya, ini kan Mary, Pak. Mary ini sahabat itu apik, Pak. Ya, Mary-nya Mary pahala. Ya, bukan Mary apa? Bukan Mary dunia, sahabat itu, Masya Allah ini. Maka mereka curhat sama Nabi karena ketinggalan mengejar apa ini? Pahala, Pak. Maka datanglah zahaba ahlu dusur bil ujur. Betapa enaknya ya Rasulullah jadi orang kaya. Bagaimana? Yusholluna kama nusolli. Kami sholat, mereka juga sholat. Ya. Wa yasumuna kama nasumu. Mereka puasa, kami juga puasa. Artinya pahalanya sama. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, tapi mereka bisa sedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Wala natasaddaq, dan kami tidak bisa sedekah itu. Nabi itu enggak kurang apa-apa, kurang cara memotivasi sahabatnya. Ya. Bukankah Allah jadikan untuk kalian sedekah itu banyak jalan itu? Apa ya Rasulullah? Inna bi kulli tasbihatin shadaqah. Kalian baca subhanallah itu juga sedekah. Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu juga sedekah. Bahkan dalam hadis lain Nabi mengatakan, ini yang sangat mungkin sahabat nggak percaya, wa fi bud'i ahadikum sedekah. Bahkan mohon maaf, kalian datangi istri kalian itu juga bernilai sedekah. Ya, sedekah. Ini sahabat nggak percaya. Apa iya ya Rasulullah gitu ya? Bagaimana kalau ditempatkan di tempat yang haram? Bukankah itu dosa? Dosa ya Rasulullah. Demikian juga disalurkan pada syahwat yang halal, itu menjadi sedekah. Nah, ini Pak, gara-gara hadis ini mungkin ada sedekah malam Jumat itu ya. Orang-orang udah otak-atik gadok itu ya ini. Padahal nggak ada kaitannya itu ya. Nah, ini orang miskin, Pak. Mereka senang luar biasa. Dapat apa ini? Dapat amalan ya. Berikutnya nggak lama mereka datang lagi ya Rasulullah, orang kaya juga zikir, tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Ada nggak amalan lain yang bisa mengalahkan mereka ya Rasulullah? Nah, ini saking semangatnya itu begitu, Pak. Nabi bersabda, "Dzalika fadlun mir rabbikum." Tidak ada, karena kekayaan itu anugerah dari Allah. Ujian, Pak, ini ya. Nah, Ahlus Sufah ini satu hari ketemu Nabi ini, ditanya, "Kaifa asbahtum?" Ya. Kira-kira bagaimana kalian ini? Ya. Kalau tempat makan, wadah makan kalian pagi sore berganti. Ini bahasa apa Pak? Ini perumpamaan, artinya apa? Bagaimana kira-kira kalian yang makan saja mungkin lauknya nggak ganti-ganti itu, Pak. Ahlus Sufah itu kan tinggal di masjid, Pak, nggak punya rumah, ya. Maka Nabi itu sering sekali kalau dapat sesuatu dibagikan kepada mereka. Miskin, Pak, itu. Ditanya sama Nabi, "Kaifa asbahtum?" Kira-kira bagaimana kalian? Kalau nasib kalian dirubah, biasanya makan cuma lauknya pagi ini, siang ini, sore ini, ajek, Pak. Nek basa Jawane mung dingat-nget gitu ya. Ya. Bagaimana kalau diganti itu? Ya, termasuk bagaimana kondisi kalian yang miskin, susah ini kemudian diluaskan oleh Allah.
Sahabat itu berangan-angan, tentu kami lebih baik ibadahnya ya Rasulullah. Andaikan kami ini diberi keluasan rezeki, tentu kami lebih semangat ibadahnya ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Belum tentu, bahkan bisa jadi sebaliknya, kalian tidak lebih baik beribadah dibandingkan kondisi kalian yang seperti ini. Ya. Itu Nabi hendak mengajarkan, Pak, kadang orang itu tidak pandai bersyukur bahwa kondisi yang diberikan kepadanya saat ini adalah yang terbaik menurut Allah. Ya. Nah, sama itu kalau dulu ada ini acara TV itu Pak, tukar nasib ya. Orang melarat suruh sehari atau berapa hari tinggal menjadi orang kaya ya Pak itu ya. Biasanya tidur pakai kipas yang ketek-ketek bunyi itu, kemudian tempat AC kasurnya mendul-mendul, malah gak bisa tidur Pak itu. Ya. Biasanya makan mungkin di pulau itu ya Pak, datang gua apa ini? Ya nek makan sing angel-angel Eropa tuh Pak, nggo diris-iris terus apa ini? Macam-macam caranya ya itu ya. Ya mungkin dia nggak menikmati itu ya. Ya biasanya ya sak-sae itu ya, tidur ngantuk bleksek langsung turu gitu ya. Kali ini tempat yang mendul-mendul ya. Mungkin kloset aja Pak, biasanya jongkok suruh duduk malah nggak nyaman ya. Itu kan ada acara kan saya pernah lihat tuh, tukar nasib itu. Nah sahabat itu juga ditanya, kira-kira gimana nek nasib kalian ini dijoli, ditukar itu ya. Tadinya susah dibuat kaya ya. Sahabat rata-rata jawabannya Pak, pasti kami lebih apa ini? Semangat. Ibarat ngaji itu nggak mikir apa Pak ini. Wah ngaji sebulan penuh nggak mikir dapur ya Pak, harus ngepol. Semangatnya begitu pengennya itu. Tapi kata Nabi belum tentu. Ya bisa jadi malah naik sugih itu malah tidak sregep Pak gitu kan. Nah, makanya turun ayat ini surat Asy-Syura ya ayat ke-27. Nah, ini ayat ini turun berkenaan dengan kisah itu. Ayatnya bagaimana Allah sampaikan? Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. Walau itu seandainya Pak. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi, andaikan Allah hamparkan rizki untuk hambanya. Basato itu kayak dibuka selebar-lebarnya ya. Jadi ibarat kalau dalam ini rezekinya dari berbagai penjuru Pak ya, dari atas bawah kanan kiri ini. Jawa niki sabetane akeh itu Pak ya. Rezekinya luar biasa ini. Andaikan Allah luaskan rizki tanpa batas kepada hambanya, labagau pakai lam takkid, sungguh mereka akan melampaui batas ya, akan melampaui batas Pak itu ya. Walakin akan tetapi yunazzilu biqadari mayyasha ya, tetapi Allah itu berikan kepada hambanya rizki itu biqadar. Apa qadar? Takaran Pak, ukurannya itu Allah sudah tahu yang paling pas ya. Ini untuk melahirkan apa? Bukan Pak nerimo tanpa usaha ya. Wis pancen apesku ngene ya sabar wae ya. Ini namanya orang pasrah tanpa enggak begitu. Ini hanya untuk sebagai sebuah nanti sikap. Makanya takdir itu taruh belakang Pak, jangan di depan. Artinya jangan di depan itu jangan begini. Belum sudah berpikiran, alah nek memang rezekiku ya tidak akan kemana-mana. Sedina ora nyambut gawe ya nek rezekine bakal bakal datang. Itu namanya ngawur memahami ikhtiar dan tawakal. Bukan begitu tawakal itu makanya Sayyidina Umar itu pernah ditanya, ada orang datang sholat tergesa-gesa Pak, naiknya unta zaman dulu. Jadi di Masjid Nabawi dulu banyak kayak ini Pak, patok-patok buat gencang unta itu. Orang itu langsung Pak mau masuk masjid itu, untanya tanpa dikencang. Ditegur sama Sayyidina Umar, kenapa nggak dikencang? Kalau memang takdirnya nggak hilang ya nggak hilang.
Tapi nek memang takdirnya hilang, mbok tak ikat kenceng pun bakal hilang. Oh, kamu keliru ya, kamu ikat yang kencang, pasrahkan sama Allah. Itu namanya tawakal. Jadi tawakal itu ba'dal ikhtiar, setelah apa? Setelah usaha, Pak. Ya, mungkin mau buka apa nih, warung makan apa gitu ya, sudah nyebar apa ini? Brosur, banner, promo, Pak. Kok dilalah qadarallahnya Allah belum takdirkan rame. Itu berarti sudah apa ini? Ikhtiar, Pak. Ini hal yang dilakukan secara apa? Secara sunatullahnya begitu ya. Baik, kembali ke kisah tadi ya. Allah sudah menetapkan biqadarin dengan kadar mayasya'u yang dikehendaki oleh Allah. Innahu sesungguhnya Allah biibadihi khabirum basir, dengan kondisi hambanya itu maha tahu, maha melihat. Ya, ini untuk sebagai sebuah apa, Bapak Ibu, kita ini sudah ikhtiar, sudah tawakal, ya, maka hasilnya pasrahkan kepada Allah. Ya sudah. Maka kalau Allah berikan kemuliaan, kemudahan rizki, maka itu bagian dari ujian Allah. Allah hendak melihat apakah dia bersyukur ataukah tidak. Makanya Nabi Sulaiman ditanya, Anda ini kaya, hebat, kerajaannya luar biasa. Jadi ada orang itu ngelihat petani itu, Pak, ngelihat kerajaannya Nabi Sulaiman tuh ndanga itu sampai ini, Pak, cengelem itu ya, saking apanya, dhuwurnya gitu ya, nyawang itu sampai apa namanya gitu, cengel itu ya, sakit itu, saking tingginya, Pak. Itu kan Nabi Sulaiman memang minta, anugerahkan untukku kerajaan yang tidak ada tandingannya sebelum dan sesudahku. Emang dijamin oleh Allah, dikasih itu Nabi Sulaiman ya. Maka apa jawaban beliau ketika ditanya, apa rahasia Anda kaya ini? Jawabannya apa? Bukan tipsnya, bukan apa, hanya mengatakan hadza min fadli Rabbi liyabluwani. Ini semua titipan Allah. Allah itu menguji saya, apakah bersyukur ataukah tidak. Ini maka Bapak Ibu, kalau ikhtiar kita berhasil, Allah berikan kekayaan kepada kita, itu ujian. Allah hendak melihat. Makanya orang kaya itu nanti dua, Pak, pertanyaannya. Satu, min aina iktisabah, dari mana mendapatkannya? Itu sudah ditanya dulu. Maka ada ulama yang mengatakan harta itu halalnya dihisab, haramnya diazab. Halalnya itu lupa dihisab, ini dapat dari mana itu ditanya dulu ini ya. Yang kedua, fima anfaqah, dihabiskan untuk apa, dibayar enggak zakatnya. Itu zakat itu wajib, Pak. Nek enggak dibayar, Allah sampaikan surat At-Taubah, walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fisabilillah. Siapa yang menumpuk-numpuk hartanya, yaknizun itu nyimpan emasnya, peraknya, sekarang ya rupiahnya, Pak, pundi-pundinya ya, ditumpuk-tumpuk disimpan. Wa la yunfikunaha, tidak mengeluarkan infaknya. Infak dalam ayat itu adalah infak wajib. Maksudnya apa? Zakat. Kata Allah, fabashirhum bi'adzabin alim, sampaikan untuk mereka akan diadab dengan adab yang pedih sekali. Ini, Pak. Jadi kaya itu anugerah, ada pertanggung jawaban. Sebaliknya kalau ikhtiarnya sudah maksimal, makanya kata Nabi, ikhris ala ma yanfa'uk, ikhtiarlah yang serius, ikhtiar yang maksimal, yang logis, Pak. Logis itu yang menggunakan apa ini? Rumus ilmu, Pak. Misal, Pak, ini. Nek musim hujan ini paling cocok jualan apa, Pak? Soto. Apa? Musim hujan. Gorengan mungkin ya, gorengan ya. Yang anget-anget lah ya, Pak, itu ya. Ya. Pas awal Januari lonceng misalnya, ya, jualan apa? Es gitu ya, Pak, mungkin ya. Ya ini kalau dia mengatakan ingin saya pasrah sama Allah, kalau memang takdirnya laku ya laku. Nah, itu ikhtiarnya berarti kurang apa ini?
kurang pas saja itu. Makanya kata Nabi, ikhtiarlah yang maksimal. Pakai apa ini? Ya ini ilmu kita ini. Makanya ilmu dunia itu penting kan itu ya. Kemudian kata Nabi, wala ta'jaz, jangan mudah putus asa. Makanya ada slogan gimana Pak? Kegagalan sama dengan sukses yang tertunda. Itu iklan rokok kayaknya. Star Mile gitu ya dulu di pamflet-pamflet itu ya. Kegagalan sama dengan sukses yang tertunda. Itu ada betulnya Pak motivasinya itu ya. Memang betul itu. Makanya kata Nabi, jangan putus asa. Ikhtiar yang maksimal, jangan putus asa. Wa in asobaka syai'un fala taqulanna la anni fa'altu kadza la kana kadza wa kadza. Ini Nabi ngasih motivasi, andaikan sudah ikhtiar maksimal, hasilnya di luar harapan, jangan berkata andai kata, seandainya, umpamanya. Kenapa? Itu nanti seakan-akan menolak apa? Takdir. Walakin, tapi katakan kul qaddarallah, ini sudah takdirnya Allah. Wa masya'a fa'al, apapun yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Ya, jadi Nabi itu ngajari kita ikhtiar dulu yang maksimal, kemudian hasilnya apa? Pasrahkan sama Allah. Kalau di luar harapan ya sabar. Ya, dengan katakan qaddarallah, ini sudah takdirnya Allah. Ya, nek wong Jawa ya pancen durung rezekine lah, itu obat apa Pak ini ngedem-dem kan rugi kan begitu, pancen durung rezekine kan begitu Pak. Nah, ini bab tentang apa? Tentang menyikapi harta. Makanya harta itu bukan tanda mulia. Ya, ini ujian semuanya. Ya, ujian. Maka sikapi dengan apa? Dengan syukur manakala sebuah kemudahan, sikapi dengan sabar manakala kesulitan. Nah, ini diingatkan begitu oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kalla bal la tukrimunal yatim. Nah, ini manusia itu mengukur dengan ukuran sendiri, maka dibantah sama Allah sekali-kali tidak. Bal la tukrimunal yatim, bahkan kalian ini tidak memuliakan yatim. Nah, makanya yatim ini dapat kedudukan tersendiri. Bahkan yatim ini kalau nanti kebaikan itu memang memelihara yatim itu beda level-level Pak, levelnya beda-beda ya. Lah ini kenapa ayat ini dibahas setelah ayat tentang manusia mengukur dengan harta. Nah, makanya orang bakhil itu termasuk salah satunya adalah yang tidak pernah peduli kepada anak-anak yatim ya. Fihi amrun bil ikramil lahu kama jaa fil hadis sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah untuk memuliakan anak yatim. Fa ammal yatima fala taqhar. Adapun terhadap anak yatim jangan kamu hardik. Bapak-bapak, ini ada, Bapak Ibu, ada hadis ini. Hadis yang sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Ya. Khairu baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yuhsinu ilaihi. Rumah yang paling baik dari rumahnya kaum muslimin adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim. Ya, ini rumah yang paling baik Pak, rumah yang ada anak yatimnya. Yang terbaik tentu yatim yang masih kerabat. Ya, ada adik atau kakak kita ya sudah meninggal dunia, anaknya masih kecil-kecil. Karena yatim itu definisinya adalah sebelum balik, maka tidak disebut yatim kalau sudah balik. Ini aturan agama Pak, meskipun aturan panti asuhan bisa beda ya. Namanya panti asuhan yatim piatu, tapi anaknya sudah kuliah, masih tidur di panti asuhan. Nah, itu sebenarnya definisinya sudah tidak kategori yatim, karena yatim itu tidak ada yatim setelah balik statusnya. Nah, statusnya kalau masih disantuni mungkin dia belum bisa mandiri, atau mungkin karena miskin atau fakir begitu. Tapi kalau yatim definisinya adalah sampai balik. Ya, ini yang bapak-bapak suruh sabar. Mohon maaf Pak, kalau di sini ada anak yatim Pak,
Ada anak yatim misalnya di masjid, ya, sholat, misalnya guyon wae, jenengan tahan, jangan kasar. Anak yatim itu membawa apa ini? Bawa petaka, enggak, apa namanya, kualat nanti nek. Kita tidak boleh ya. Fa'amal yatima fala takhar, sabar-sabar nih ya. Ya memang bentuk begitu. Saya cerita ini di kampung saya itu ada bapak-bapak ya, luar biasa ini, semangat ya, ke masjid sergap sekali ya. Termasuk beliau itu nggak sabar dengan suara apa nih, guyonan anak kecil ya. Wah, soal disenani pak, tapi begitu ngerti nih ada yang yatim, wah dijarne itu. Karena menghardik itu dilarang oleh agama. Nek nasihati sing angus pak, emang begitu, terhadap yatim itu ada apanya ini, rambu-rambunya ya. Fa'ammal yatima fala takhar. Maka rumah terbaik kata Nabi, khairu baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yuhsinu ilaihi wa syarru baitin fil muslimin, dan rumah terburuk dari rumahnya orang muslim, baitun fihi yatimun, rumah yang ada anak yatimnya tetapi dia berbuat buruk kepadanya. Artinya apa? Anak yatim tapi tidak dia apa? Ya, nek basa Jawa ini gemati. Gemati itu apa ya? Sayang ya, tidak mencintainya sebagaimana anak kandungnya. Makanya keberkahan ya, ngopeni anak yatim itu yang paling tinggi yang dibawa ke rumah, Pak. Ya level di bawahnya ya kayak kita ini punya rezeki ditransfer ke mana? Panti asuhan yatim, itu termasuk ya peduli kepada yatim. Tapi yang paling tinggi ya tadi kita bawa pulang anak yatim itu ya. Ini mungkin di tempat kita tidak familiar ya, tapi Nabi SAW menyampaikan tadi yang paling utama adalah rumah yang ada anak yatimnya. Kemudian Nabi bersabda, summa qala, kemudian Nabi bersabda, ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha, aku dan yang nyantuni yatim di surga hakadha, seperti ini ya. Artinya besok makomnya ya, duduknya dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Pak. Jadi ibarat ini kayak pisau bermata dua ya. Kalau kita baik ya, menyantuni anak yatim itu jadi kebaikan luar biasa di akhirat. Tapi kalau kita tidak hati-hati itu jadi keburukan. Makanya ketika ayat turun tentang mengelola harta anak yatim, dulu sahabat itu takut sekali, Pak. Ya. Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman, orang-orang yang makan harta yatim dengan dolim. Maka hati-hati ini, yang punya yayasan yatim piatu, hati-hati. Ya, sekecil apapun harta yang masuk haknya mereka kok dimakan ini dengan batil. Ya. Apalagi mohon maaf malah dijadikan apa ini? Alat jual, Pak itu. Saya kasih contoh, berani nanti dicek ini. Kalau ada kotak, Pak. Ada dua kotak ini. Satu kotak yatim piatu, santunan yatim piatu. Yang satu kotak ini, misalnya apa ini? Kotak Jumat Barokah itu. Ya, misalnya ini, Pak. Jumat Barokah identik buat apa? Makan ya. Yatim piatu ditaruh di tanggal yang sama, itu dicek 1 bulan berikutnya yang lebih cepat penuh yang mana? Coba Barokah. Insya Allah yang yatim, Pak, itu yatim lebih cepat menjual ini ya. Artinya teman-teman apa namanya fundraising yang punya lazis lembaga apapun paling menjual apa? Produk anak yatim itu ya. Apalagi misalnya program kok misalnya ini santunan yatim nanti Muharram, wah itu bisa cepat sekali tutupnya itu ya. Nah ini enggak hati-hati, Pak. Sahabat dulu takut sekali, sahabat itu dulu semangat. Banyak mereka yang ngopeni anak yatim, syuhada perang Badar, perang Uhud diopeni, Pak. Begitu ayat ini turun, mereka ini saking takutnya, Pak. Kalau masak itu pancinya 2 ya. Ini panci khusus anak yatim. Jadi mulai dari nasinya, sekarang lauknya milik anak yatim, dia punya tungku sendiri. Nggak berani, Pak. Ya, padahal dia ini yang
Ya mungkin mengikhtiari, anak yatim itu kan mesti punya warisan Pak sebagian ya, punya warisan. Itu kalau dikelola kemudian kok tidak amanah, Nabi bersabda ada 7 dosa besar yang membinasakan, salah satunya adalah aklu amwalal yatim, makan harta anak yatim. Ya lama-lama mereka mubadir ini nggak habis ya Rasulullah, sering mubadir kami harus bagaimana ya Rasulullah, kalau ikut makan bareng nanti kami khawatir makan harta mereka. Kemudian Nabi menyampaikan ya bahwa yang dimaksud dilarang adalah zulman, dalam keadaan apa? Dolim ya, artinya tadi memperkaya diri. Saya pernah datang itu panti asuhannya welik Pak, jelek ya, tempatnya wes kumuh gitu, tapi mohon maaf ya, ketua yayasannya rumahnya magrong Mbak itu ya, nggak suudon, cuma jadi pertanyaan besar kan, donasinya masuk banyak tapi kenapa anaknya ya kering-kering, guru-guru keleleran itu ya. Loh ini kalau tidak hati-hati, ini tadi jadi tempat yang paling buruk adalah tempat di mana ada anak yatim dan tidak amanah mengelola harta yatim. Ya, ini diingatkan oleh Allah, kala bal la tukrimunal yatim, ya, di kemuliaan anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin, dan kalian tidak tahadduna, ya apa ini, mengajak orang, memotivasi orang ala ta'amil miskin, untuk peduli kepada orang miskin ya. Jadi orang saking bakhilnya itu Pak, tidak hanya menahan hartanya tapi juga mengingatkan orang, jangan apa ini, bantu, jangan infak ke sana, oh paling nggak sampai, nggak amanah dan lain sebagainya ini Pak. Misal ini ada bantuan kemana gitu ya, ke gempa ya, kemarin ini misalnya Turki yang lagi kena gempa misalnya Pak, ada pengungsi Suriah yang meninggal berapa Pak kemarin, 25.000 ya Pak, luar biasa banyak sekali. Sejak dulu kala, sejak zaman Nabi Pak, setiap ada orang infak, ada kejadian itu mesti orang itu terbelah dengan sendirinya. Di zaman Nabi, perang Tabuk misalnya, nanti dibongkar di surat At-Taubah ini, ya dibongkar. Abu Bakar As-Siddiq itu Masya Allah Pak, dia membawa harta. Sebelumnya yang datang adalah Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan, Anda tahu, Utsman bin Affan ketika perang Tabuk itu Jaisul Usrah, perang di puncak musim paceklik, gagal panen Madinah, karena Madinah pertanian Pak. Makanya banyak sekali mereka yang tidak punya harta, menjual apa? Nah, Abdurrahman bin Auf sama Utsman bin Affan ini infaknya berapa? 900 unta penuh dengan barang dagangan itu. Bayangkan Pak, nah, sekarang itu unta ya kayak pickup mungkin ya, pickup isinya full itu diinfakkan ya. Ada Abu Bakar As-Siddiq bawa banyak sekali, Nabi nanya, berapa yang kamu sisakan di rumah Abu Bakar? Nggak ada ya Rasulullah, sudah saya bawa ke sini semua. Maka insya Allah ini kalau jenengan imannya nggak kayak Abu Bakar nggak boleh itu ya, karena dolim nanti sama siapa? Keluarga itu ya. Nah, Abu Bakar itu sudah luar biasa Pak, tawakalnya tinggi dan pinter. Mungkin pagi diinfakkan, siang kerja masuk pasar wes sugih meneh Abu Bakar itu. Abu Bakar pedagang hebat loh Pak Abu Bakar itu ya. Makanya nanti keberkahan Abu Bakar itu Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tolhah bin Ubaidillah. Ini orang-orang kaya masuk Islamnya, perantaraannya siapa? Abu Bakar. Ini beliau rajulun mubarak, ini lelaki penuh berkah, Abu Bakar As-Siddiq itu. Ada Umar membawa separuh hartanya. Ada orang yang bawa hanya apa? Segenggam kurma Pak ya. Jangan tahu perang Tabuk kemana? Tabuk itu perbatasan Syam. Perjalanannya saya baca dalam Sirah Nabawiyah, mau perang Tabuk itu Pak dari Madinah 800 kilo ya. Ketika itu paceklik, satu unta dinaiki 18 orang, jadi gantian Pak, 2 naik 16 nuntun, 2 naik 16 nuntun. Berapa kilo tadi? 800 Pak itu. Maka orang ada yang infak cuma segenggam ini,
ditertawakan sama orang-orang munafik. Wa minhum mayalmizuka fi shadaqah. Orang munafik itu ngece. Lam infak kok mong sak gegem ki tekan ngendi gitu ya gitu. Dia ngece gitu. Dan dia nggak ngeluarkan apapun itu orang munafik itu. Ya tadi ya biasanya saya ngomong nggak usah bantu saudara yang jauh-jauh, yang deket aja masih banyak yang perlu dibantu. Tapi mungkin raudu Pak sing komentar negatif itu biasanya begitu Pak Eno ya. Yang perhitungan infak itu biasanya jarang infak itu. Makanya anugerah terbesar itu apa? Orang infak itu sudah lupa. Wah itu yang terbesar itu. Pernah bantu ini, bantu itu sampai lupa Pak itu. Ya. Ada orang-orang yang diberi keistimewaan oleh Allah begitu, dan itu anugerah betul itu. Makanya kata Nabi, level sedekah tertinggi itu dia tangan kiri nggak ngerti yang dikeluarkan tangan kanannya. Itu ibaratnya seperti apa Pak? Allah sudah lupakan itu. Dibuat lupa seakan-akan itu sudah pernah bantu, tiba-tiba aja mungkin pas kunjungan ke kota mana diingatkan, lupa ini dulu dari jenengan semua ini infaknya. Oh nggih toh gitu. Masya Allah Pak nah itu. Nah sementara orang bakhil tuh kalau nyumbang dileng-eleng kayak gitu ya gitu. Ya, ingat semua ini kebaikan-kebaikannya itu ya. Baik ini Bapak Ibu, jadi ini bab tentang harta, maka bukan tanda mulia, semuanya ujian. Nah Allah hendak melihat, makanya Sayyidina Umar ditanya, lebih baik mana? Ya, orang yang kaya bersyukur dan orang yang miskin bersabar. Ya, Umar disuruh milih. Nah, jenengan milih mana? Umar nggak bisa jawab Pak itu. Saya nggak bisa jawab itu. Karena dua-duanya menghantarkan ke surga itu. Menjadi kaya dermawan itu sudah tadi disebutkan. Dhahaba ahlu dusur bil ujur, bisa memborong semua pahala. Menjadi orang miskin yang sabar itu masuk surganya kata Nabi 40 tahun lebih duluan daripada orang-orang yang kaya. Ya. Pilih mana Pak? Jenengan. Ya sugih dermawan bersyukur ya Pak ya. Kita kan pilih yang enak-enak ya itu. Dua-duanya kemuliaan Bapak Ibu. Jadi tidak kemudian kita menganggap yang satu lebih baik dari lain, enggak. Dua-duanya mulia. Anda diberi rezeki yang luas, kemuliaan. Kalau bersyukur dengan syukur yang terbaik, menggunakan sebagian hartanya untuk kebaikan agama. Anda yang miskin tidak terhina, asalkan bersabar, tidak sampai menghalalkan segala cara. Ya, makanya doanya apa? Allahumma kfini bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkan untuk hamba rezeki yang halal, jauhkan dari yang haram. Miskin boleh, tapi kita tidak boleh miskin keyakinan ya, menghalalkan segala cara ya. Ini bab tentang ya takdirnya Allah tadi, dengan takdirnya yang paling pas menurut Allah. Ini jangan dipahami ngajari pasrah tanpa ikhtiar, tadi sudah dibahas ya. Ikhtiar dulu, hasil serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu ada dua ayat yang hanya menguatkan saja, wa ta'kuluna turasa aklan lama wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kenapa kok enggak peduli yatim? Kenapa kok enggak nyantuni orang miskin? Karena kecintaan kalian kepada harta yang sangat kuat, hubban jamma, kecintaan yang syadidan, sangat kuat. Tinggal satu pembahasan, kan tadi 3 tema surat Al-Fajr ini. Tema terakhir nanti tentang nafsul mutmainnah. Besok ada kemuliaan. Kalau meninggal dunia itu dipanggil Allah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya, makanya orang meninggal itu ada yang dengan mudah, tetapi tetap sakitnya luar biasa. Nah nanti ini bisa di dunia, bisa di akhirat. Ya, dipanggil oleh Allah dengan merdu sekali, hai jiwa yang tenang, kembali ke Rabbmu dengan keadaan ridho dan diridhoi, masuklah ke surga ya. Bergabunglah dengan hamba-hamba yang baik, masuklah ke dalam surga. Insyaallah itu dibahas pertemuan yang akan datang tentang ada 3 hawa nafsu manusia itu ya. Ada nafsu mutmainnah, ada nafsul lawamah, ada nafsun
ammaratum bisu. Ini 3 hawa nafsu punya karakter masing-masing dan bagaimana menundukkannya insyaallah dibahas pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum Bapak Ibu, semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan apa yang kita fahami. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.